Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Sri Justitia Sabihi dengan NIM 452424006 dari Prodi Teknik Geologi kelas C. Baik, saya sekarang akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu Islam menghadapi tantangan modernisasi, mencakup dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Nah, teman-teman, modernisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Nah, di satu sisi, modernisasi bisa meningkatkan kualitas hidup, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru bagi nilai-nilai Islam, khususnya terkait dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Nah, dekadensi moral dalam era modernisasi itu mengacu pada kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas atau hilangnya rasa tanggung jawab dan merosotnya spiritualitas. Pengaruh media dan gaya hidup hedonis yang ditonjolkan oleh budaya global turut memperparah kondisi tersebut. Nah, tanggapan Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak mulia atau akhlak karimah sebagai fondasi kehidupan. Pendidikan dan penguatan akidah sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang kuat menghadapi godaan dunia modern. Dan sekarang kita masuk ke narkoba. Ancaman bagi generasi muda. Narkoba menjadi salah satu masalah serius dalam masyarakat modern karena banyak anak muda terjebak dalam penggunaan narkoba. Nah, akibat stres, tekanan sosial, atau pengaruh pergaulannya. Nah, dampak narkoba bisa merusak kesehatan fisik, mental, dan merusak masa depan individu serta masyarakat. Pandangan Islam mengharamkan segala bentuk zat yang merusak akal dan tubuh, termasuk narkoba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Solusi Islam itu kita dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui pendidikan agama. Untuk membantu pemulihan mereka, memperkuat komunitas yang berbasis nilai-nilai Islam untuk membantu pemulihan mereka yang terjerat narkoba. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung lingkungan yang bebas dari narkoba. Sekarang korupsi. Nah, tantangan moral dalam pemerintahan korupsi adalah tindakan yang melanggar etika dan hukum, di mana pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Dampak korupsi itu dapat merusak sistem pemerintahan dan memperlebar kesenjangan sosial dan memperhambat pembangunan. Lalu Islam dan korupsi itu hubungannya. Islam melarang keras tindakan korupsi dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan bahwa korupsi adalah dosa besar yang akan diberi hukuman berat di akhirat. Nah, solusinya kita dapat melakukan peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai benteng diri dari godaan korupsi. Lalu transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sesuai prinsip musyawarah. Penerapan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi sebagai bentuk efek jerah. Lalu selanjutnya, strategi Islam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan berbasis agama. Nah, meningkatkan pemahaman generasi muda tentang ajaran Islam yang mengajarkan moralitas,
Penguatan peran keluarga juga sebagai pondasi utama dalam membentuk karakter anak-anak untuk menjaga nilai-nilai Islam. Lalu penggunaan teknologi yang bijak. Teknologi bisa menjadi alat untuk menyebarkan dakwah dan memperkuat iman, namun harus digunakan dengan prinsip etika Islam. Dan peran ulama dan tokoh masyarakat, yaitu sebagai agen perubahan. Ulama dan tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang masuk ke kesimpulannya. Islam memiliki panduan yang kuat dan relevan untuk menghadapi tantangan modernisasi. Dengan memegang teguh ajaran Islam dan Sunnah, umat Islam dapat mengatasi masalah dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Nah, pendidikan, kesadaran sosial, dan peran aktif dalam masyarakat adalah kunci untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar kehidupan di era modern. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.